Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustini Ayu Lestari dengan NIM 855706377 UPBJJ Ambon Kokiar Namaya. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD Modul 8 Kelistrikan dan Magnet. Kegiatan praktikum 1 Kelistrikan, judul praktikum percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu baterai, kabel, lampu, dan 2 jepitan. Kawat, tembaga, kertas, mata pensil, sendok, kayu, tas, alat gelang, air garam, dan air gelang. Langkah percobaan: susunlah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Catatlah hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak mengantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet. Pada karet ternyata lampunya tidak menyala karena karet tidak mengantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kelima, karet. Pada karet ternyata lampunya tidak menyala karena karet tidak mengantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, granit atau mata pensil. Pada granit atau mata pensil, lampu menyala. Hal ini menunjukkan granit merupakan benda yang bisa mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Kedelapan, plastik. Pada plastik lampunya tidak menyala karena plastik merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator.
Kesembilan, air keran. Pada air keran lampunya tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang ke-10, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala. Artinya air bercampur garam dapat mengantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulan, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan pengantar arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak mengantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, granit atau mata pensil, dan air garam, sedangkan kayu, karet, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut, sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena dua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata hasilnya lampu menyala, namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut, tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya, ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listriknya lebih besar. Selanjutnya sama dengan cara sebelumnya, buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri, amati hasilnya. Hasilnya menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak.